kembali dengan kami di acara podcast Dishub Jabar, podcast Great Hub Juara. Nah, hari ini kita kedatangan MITJ. MITJ itu adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang saat ini fokus mengurusi TOD ya di kawasan Jabodetabek. Nah, di sini ada Bapak Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dishub Jawa Barat. Lalu ada Bapak siapa Pak? Mungkin bisa diperkenalkan diri. Iya, saya Seno, Grup Head TOD dan Business Development. Saya Joseph, Group Head Supply Chain Management dan General Affair. Ya, saya Edna, TOD Concept and Planning Manager di MITJ. Nah, baik. Wargi Jabar, saat ini banyak sekali informasi mengenai pengembangan TOD nih di Jakarta maupun di beberapa kawasan di Bodebek. Nah, kita ingin tahu nih, TOD itu apa sih Mas sebenarnya? Mas Edna mau jelasin? Silakan. Oke, ya. TOD atau yang biasa kita sebut kawasan berorientasi transit itu sebenarnya adalah sebuah konsep pengembangan kawasan ya yang berporos pada titik transit. Dalam hal ini moda transportasinya bisa berupa kereta gitu yang memiliki kapasitas angkut yang cukup besar gitu, sehingga ketika ada satu titik transit itu akan membawa satu tarikan bangkitan yang cukup besar untuk kawasan. Nah, jadi konsep pengembangan TOD itu sendiri sebenarnya adalah konsep pengembangan di mana dalam kawasan yang ada titik transitnya itu bisa terkoneksi dengan baik, bisa bertumbuh dengan baik dan memiliki infrastruktur yang memadai untuk menunjang kawasan berorientasi transit tersebut. Oke, baik Pak. Pak Seno ya tadi Edna. ya? Oh Pak Edna. Pak Edna, nah kalau kita bicara mengenai PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, boleh nggak sih kita dikasih tahu nih PT MITJ ini apa sih sebenarnya, kemudian bergeraknya di mana, lalu apa saja yang sedang dikerjakan saat ini? Oke, jadi secara garis besar MITJ itu lahir dari instruksi Presiden waktu itu di tahun 2019 gitu ya, melalui ratas gitu, bahwa di Indonesia ini, di Jakarta khususnya di Indonesia, kita memerlukan satu badan pengelola transportasi yang mengelola seluruh transportasi di Jabodetabek khususnya saat ini gitu. Nah, dari situlah Pak Presiden mengamanatkan kepada MRT Jakarta dan PT KAI gitu ya, sebagai satu perusahaan BUMD dan BUMN membentuk satu anak usaha patungan yaitu PT MITJ dengan saham terbesarnya dimiliki oleh MRT Jakarta sebesar 51%, terus kemudian dimiliki PT KAI sebesar 49%. Gitu. Nah, sebenarnya ada dua tugas utama PT MITJ, yaitu yang pertama mengintegrasikan moda transportasi di Jabodetabek dan yang kedua mengelola kawasan berorientasi transit di Jabodetabek. Oke, berarti ada dua mandat dan tugas utama dari PT MITJ ini adalah mengelola transportasi perkeretaapian terintegrasi di Jabodetabek, lalu pengembangan kawasan TOD di wilayah Jabodetabek. Nah, kita ingin tahu nih Pak, berdasarkan hasil kajian ya yang sudah dilakukan oleh MITJ, ada berapa sih sebenarnya kawasan transit oriented development di wilayah Jabodetabek? Jadi kalau hasil kajian kami mengenai kelayakan TOD, pengembangan TOD di Jabodetabek, kami melakukan review terhadap 82 stasiun yang ada di Jabodetabek. Itu kami melihat satu adalah potensi traffic yang ada, kemudian yang kedua kami melihat kemudahan dalam melakukan implementasi, yang ketiga kami juga melihat bagaimana market value atau land value yang ada di kawasan sekitar stasiun itu sebenarnya setelah kami kaji dan lain-lain itu melahirkan 7 stasiun prioritas, di mana 6 stasiun itu kurang lebih berada di wilayah Jakarta seperti Tanah Abang, Manggarai, Juanda, Sudirman dan lain-lain. Kemudian sisanya itu ada di Jabar, yaitu di Bogor. Di Bogor ya, iya. Di Bogor. Kalau Cisauk itu masuknya? Cisauk itu masih Tangerang, sorry ya, Tangerang Selatan. Oke, nah kalau bicara mengenai stasiun Bogor nih Pak Dagung, nah menurut pandangan Bapak, bagaimana sih potensi pengembangan ataupun potensi integrasi transportasi ini di stasiun Bogor? Ya, stasiun Bogor tuh berdasarkan data dari KCI ya,
itu memang salah satu penumpang paling besar di KRL Jabodetabek. Nah itu salah satu yang terbesar. Kemudian Kementerian Perhubungan itu selama 3 tahun kebelakang sudah membangun double track dari Bogor ke Sukabumi. Jadi potensinya itu nanti akan terintegrasi dengan layanan kereta api jarak menengah ya, terutama dari Bogor ke Sukabumi. Nah, 2 stasiun ini juga mempunyai potensi tinggi, terutama dalam pengembangan kawasan tadi yang sebagai kemarin disebutkan TOD ya. Jadi itu bisa harapan kita sih dapat menggerakkan potensi penumpang yang ada di Bogor sehingga dapat maksimal ini ke depan. Jadi menarik lah. Ya, kalau dari sisi PT MITJ nih untuk pengembangan kawasan TOD di stasiun Bogor, kira-kira tingkat kesulitannya bagaimana? Apa opportunity-nya seperti apa? Lalu targetnya itu bisa diwujudkan kalau menurut PT MITJ berapa lama? Jadi sebenarnya kami belum ada satu kajian yang lebih detail daripada kajian FS mengenai stasiun Bogor gitu. Tapi kami melihat salah satu potensinya itu adalah traffic. Kemudian yang kedua, kawasan dari stasiun Bogor itu sebenarnya sudah cukup matang gitu. Jadi memang itu yang kami harapkan, kami bisa melakukan pengembangan kawasan TOD gitu. Namun memang ada beberapa hal yang menjadi kendala, semisal adalah Bogor itu kan salah satu kota heritage. Jadi ada beberapa. Jadi sebenarnya kami tidak membayangkan kami akan mengubah Bogor menjadi kota-kota seperti di Jepang gitu, yang tinggi, kompak dan lain-lain. Tapi bagaimana menciptakan kawasan TOD yang berpusat pada transit, tapi dia sangat ramah pejalan kaki dan sepeda. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang kami ingin ciptakan. Terus kemudian kalau target itu sebenarnya kita sih akan coba beraudiensi dengan Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota gitu untuk mengembangkan kawasan tersebut gitu. Tapi memang kalau kami lihat kendala utama itu adalah heritage-nya akan Bogor itu sendiri sih. Nah, kalau dari sisi pemerintah daerah nih Pak Dhani, apa sih kira-kira yang bisa kita support untuk mempercepat proses pengembangan kawasan TOD di Bogor? Ya, peran kita kan di pemerintah ini salah satunya adalah regulator ya. Jadi mengeluarkan kebijakan, aturan. Nah, memang sampai saat ini kita di Pemprov Jabar itu belum mengeluarkan aturan terkait dengan pengembangan kawasan berorientasi transit. Nah, mungkin ini target kita dalam tahun ini ya, coba akan kita keluarkan dalam bentuk peraturan gubernur atau keputusan gubernur terkait dengan pengelolaan kawasan berorientasi transit. Mungkin untuk prioritasnya di kawasan Bodebek. Nah, karena di Bodebek ini kan sebagaimana kita ketahui ya, insya Allah mudah-mudahan tahun ini LRT Jabodebek itu beroperasi tahun 2022. Nah, coba kita implementasikan dulu di wilayah Bodebek dan mungkin kedepannya targetnya adalah di kawasan Bandung Raya. Kan Bandung Raya sekarang kita sudah melakukan perencanaan terkait dengan pengembangan perkereta apian Bandung Raya. Oke, baik. Nah, bapak-bapak dari PT MITJ nih, nah saya pernah dengar nih bahwa bapak-bapak juga membuat kajian pengembangan integrasi transportasi di Jabodetabek. Nah, hasilnya ada 6 dimensi integrasi transportasi di Jabodetabek. Nah, menurut bapak-bapak, 6 dimensi integrasi ini apakah juga akan sama apabila akan diimplementasikan di Jawa Barat? Lalu boleh cerita nggak 6 dimensi integrasi itu apa aja? Jadi kalau dari hasil kajian kami, 6 dimensi itu mencakupi integrasi fisik, kemudian integrasi layanan, integrasi manajemen, integrasi pertiketan, integrasi branding, sama informasi. Nah, memang 6 ini itu kami melakukan berbagai macam review ya. Jadi tidak hanya regulasi, tapi juga terhadap kondisi yang ada di kota tersebut gitu. Sebenarnya saya rasa kalau untuk ke Bandung Raya tidak akan berbeda jauh gitu, tapi mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan sesuai dengan konteks yang ada di Bandung Raya itu sendiri dan regulasi yang ada di Bandung Raya itu sendiri. Gitu. Ada tambahan dari bapak-bapak? Cukup? Oke. Nah, yang terakhir nih, kalau dari PT MITJ ketika mengembangkan kawasan TOD, ada minimum standar nggak sih untuk membentuk sebuah kawasan TOD yang ideal? Oke. Sebenarnya kita mengacu ke
peraturan-peraturan yang ada ya, regulasi-regulasi yang ada tentang kawasan berorientasi transit. Dari situ kita olah semua peraturan itu, kita terapkan dalam satu prinsip pengembangan kawasan TOD. Nanti kita akan terapkan itu dalam satu kajian yang itu kita bisa sebut dengan PRK atau panduan rancang kota gitu. Jadi bagaimana satu kawasan itu bisa berkembang sesuai dengan kontekstual yang ada di situ gitu. Jadi nanti di setiap kawasan TOD itu nggak akan sama gitu. Kawasan TOD-nya tergantung dari lokasi maupun dari di mana kawasan itu berada. Oke, mantep deh. Nah, kalau dari PT MITJ ada satu hal yang luar biasa dan ultimate menurut kami, yaitu pengembangan kawasan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah ya. Nah, berarti ada sebuah kemampuan untuk mampu menarik investor dalam melakukan pengembangan TOD nih atau integrasi transportasi. Boleh tahu nggak sih triknya dari PT MITJ itu seperti apa sih untuk bisa menarik investor masuk? Nanti tambahin ya teman-teman gitu. Yang menarik di sini sebenarnya bagaimana kita memberikan nilai tambah ya gitu. Jadi dalam satu pembangunan infrastruktur itu kan pasti kalau kita ke investor tidak akan menarik karena itu infrastruktur, tidak ada nilai komersialnya gitu. Siapa yang mau invest kalau tidak ada returnnya ke mereka gitu. Nah, dari kasus yang kami kerjakan saat ini yang di Duku Atas begitu ya, kita membuat satu konsep pengembangan di mana kita membuat satu infrastruktur tapi juga ada nilai komersialnya gitu. Jadi tidak hanya infrastruktur aja, tapi kita tambahkan nilai komersial supaya investor itu tertarik. Oh, ternyata satu infrastruktur itu bisa menghasilkan nilai tambah yang cukup baik buat mereka sendiri dari sisi mitra investor maupun juga buat Pemprov gitu. Jadi semuanya senang lah gitu, win-win solution gitu. Tidak ada satu pihak yang diuntungkan dalam kasus ini gitu. Jadi dari apa yang kita kerjakan ini, kita buat satu konsep yang utuh gitu ya, antara komersial, infrastruktur, pengembangan kawasan. Kita bungkus dalam satu desain yang menarik gitu, dengan satu perhitungan dan kajian bisnis yang relevan gitu dengan proyek itu, sehingga infrastruktur yang kita tawarkan ke investor itu menjadi satu hal yang menarik buat mereka gitu. Mantap, jadi ada offering value proposition ya yang menarik buat semua yang terlibat pengembangannya nanti. Ada tambahan mungkin Pak Seno atau? Paling ya pada saat kita melakukan penawarannya juga gitu ya, kita lakukan secara terbuka mungkin gitu, secara terbuka aja gitu. Jadi artinya informasi itu banyak diketahui oleh para calon investor yang potensial gitu, sehingga mereka bisa bersaing memberikan penawaran yang terbaik juga untuk PT MITJ. Mantap ya. Sejujurnya kalau saya pribadi sangat menantikan ada pengembangan kawasan TOD di Jawa Barat khususnya. Buru-buru Pak Dagung mungkin kita wujudkan di Bandung Raya ya. Oke, mudah-mudahan. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak nih, banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin dan semoga dapat segera ya Pak Dagung kita wujudkan pengembangan TOD di Jawa Barat. Kita mulai dari Bodebek dulu, next langsung ke Bandung Raya. Baiklah, Wargi Jabar, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa memperoleh banyak insight dan ilmu dari teman-teman dari PT MITJ. Salam Grid di Sub Juara.